Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9 Madrasah Nahdlatul Muslimin. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Nah semuanya, saya berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan di dalam masa COVID-19 ini anak semuanya khususnya kelas 9 selalu dalam bimbingan petunjuk Allah, dalam rahmatnya, sehingga anak semua selalu sehat. Allahumma amin. Nah semuanya silakan yang belum bergabung, silakan bergabung pada pembelajaran jarak jauh Akidah Akhlak kelas 9. Ini pertemuan yang kedua. Adapun semester Gasal ada 5 bab. Bab pertama iman kepada hari akhir, bab kedua alam gaib, bab ketiga akhlak terpuji. Kemarin sebelum UHB sudah dan kemarin setelah UHB pertemuan pertama itu juga sudah saya sampaikan lagi masalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji, masalah ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Dulu saya sampaikan, kreatif itu banyak akal, banyak ide. Produktif itu adalah banyak menghasilkan. Kalau inovatif adalah pembaharuan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu namanya pembaharuan. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin. Itu namanya statis. Nah semuanya, ini halaman 54 kamu buka, kelas 9 Akidah Akhlak, pertemuan yang kedua setelah UHB. Ada 2 hal, nanti adalah itu ada kepada teman dan ada kepada tetangga. Kalau sudah 54 kamu buka, saya sampaikan tentang adab, yaitu kepada teman. Adab kepada teman dulu. Kalau sebelumnya adab kepada teman, pada akhlak terpuji, pada pertemuan pertama setelah UHB, kemarin sudah sampaikan. Juga kamu catat betul-betul tadi yang sampaikan awal pertemuan masalah kreatif, produktif, inovatif. Juga termasuk bagaimana menjadi siswa atau murid yang baik, atau bagaimana menjadi momen yang kuat, momen yang baik, yang dicintai oleh Allah. Karena ada suatu hadis diriwayatkan, momen yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada momen yang lemah. Murid yang baik akan dicintai oleh Allah daripada murid yang lemah. Murid ngantuan, ora tau ngrungokke PJJ, kadang-kadang garap nurun, termasuk lemah. Maka saya berdoa mudah-mudahan anak semuanya mempunyai 5K. 5K. 1, yaitu kuat iman. Kuat iman. Anak-anak sebagai siswa harus kuat imannya. Bagaimana? Harus selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, berserah diri kepada Allah. Itu jangan wala tayasu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Selalu beribadah, kuat imannya. Islam harus selalu ada pada saya sampai mati. Nah ini, kamu laksanakan rukun Islam yang kelima, biar kamu selamat. Saya juga percaya kepada rukun iman. Ada antuminu billah wal malaikati wa kitabihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadis sakrah. Tuh iman. Ya kuat iman, selalu bertaat beribadah dan berserah kepada Allah. Yang kedua adalah kuat fisik. Anak-anak semuanya kelas 9 ini harus kuat fisik. Apa gede dhuwur. Aja klumrak, klumbruk.
kaya model ACDC, kaya model orang banci. Laki-laki kelihatanlah kejantananmu. Inilah otot kawat balung besi. Ngono lho, anu semuanya. Cah lanang klumbrak-klumburu teko sekolahan, mantuk. Iya apa kuwi? Anak muda, laki-laki penerus bangsa, anak laki-laki harapan bangsa, harapan putri. Lemah lembung turu wae sapa sing ngarepi? Yang putri silakan. Itu pilih laki-laki yang kuat. Ya, kuat apa? Kuat fisiknya. Juga kuat akalnya, disertai dengan gizi yang cukup. Yang ketiga adalah kuat mental. Orang beriman, orang Islam kuat mental. Di dalam apa? Menghadapi permasalahan hidup. Kompleks sekali, banyak sekali permasalahan hidup. Maka harus kuat. Ada sekarang, anak saya mohonkan, ini ada anak yang tidak kuat mentalnya masuk pang. Jangan. Larangan keras itu. Di tangga saya sana lo, pang itu laki-laki perempuan campur, masya Allah, innabillah min dzalik. Jangan sampai kuat mentalnya. Permasalahan hidup. Oh, orang tua saya sugih, alhamdulillah kaya. Orang tua saya miskin, orang tua syukuri. Jangan melampiaskan kepada pergaulan yang saat sekarang nyun sewu, pang dan sebagainya. Pergaulan bebas, jangan. Harus kuat mentalnya anak semuanya. Permasalahan hidup, permasalahan keluarga, permasalahan diri kamu, hadapi dengan yaitu kembalikan kepada Islam. Yaitu yang 4K. Keempat adalah kuat ilmu. Nah itu, maka harus belajar dengan baik. Selalu mendoakan ibu-ibu, bapak, ibu guru, biar ilmunya yang terima, biar barokah, biar manfaat hidupnya, biar nanti lebih bahagia, lebih baik. Nah itu. Yang kelima adalah kuat harta. Maka mampu memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan hidup. Besok kalau anak semuanya adalah kalau sudah dewasa, sudah punya istri, punya suami, harus bagaimana? Kuat harta, mampu memenuhi kebutuhan dengan jalan mencari rezeki yang halalan thayyiban. Jangan ngawur. Yang halal, insya Allah rezeki yang halal akan mengakibatkan buah yang baik. Tapi sebaliknya kalau yang diperoleh harta yang tidak halal akan menumbuhkan, mengalirkan darah yang tidak baik. Nah ini kalimat itu silakan kamu perhatikan. Nah selanjutnya anak-anak semuanya, yaitu kita kepada lingkungan. Setelah kita adalah kuat kalimat tadi, adalah kita harus bagaimana? Harus la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Artinya apa? Mementingkan kebutuhan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan dirinya sendiri. Hargai temanmu, di sekolah dengan teman itu jangan sekali menyakitkan. Dengan kanan kirinya harus selalu baik, murah senyum. Dikala misalnya temannya ada permasalahan, damaikan, sukalah menebar kebaikan. Itu dengan teman yang baik. Tapi ya tidak semuanya saya mengharapkan madrasah ini semuanya di antar teman yang baik, karena ada antar teman padu, kerengan. Nah itu ada malah madrasah itu apa bolos lewat genteng, masya Allah. Nah itu mental yang kurang baik. Di sini kelas 9 salah tidak ada. Mudah-mudahan semuanya baik. Itu dengan teman yang baik. Biar apa? Biar nyaman. Di antara satu kelas itu biar nyaman. Silakan nanti dibentuk setelah ada dua kelas nanti dibentuk reuni madrasah kelas 9 periode. Reuni madrasah kelas periode itu mengikat anakku semuanya. Nah itu ketemanan yang baik. Itu saya harapkan. Karena ada hadis lagi yaitu ngan Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arajulu ala din
khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang di antara kamu melihat siapa yang menjadi temannya. Maka tadi saya sampaikan, golek kanca sing apik di dalam menghadapi permasalahan sing apik, aja malah golek teman pang. Apakah pang itu tidak baik? Ya begitulah. Karena perilakunya, kehidupannya pergaulan bebas. Nah, pergaulannya kurang baik. Ya, golek kanca sing apik. Golek kanca sing apik dadi apik, ben dadi kanca elek engko dadi elek. Apakah punya cita-cita kamu jadi orang jelek? Kan nggak mungkin toh. Pasti kamu punya cita-cita yang baik. Maka itu sarankan seperti kata tadi, golek kanca sing apik, agamane sing apik, ben dadi wong apik. Nah, itu banyak sekali. Maka fenomena kejadian kehidupan di masyarakat, saya sarankan kepada anak semuanya, silakan, ini suatu dalil penegasan bahwasanya kita harus mencari teman yang baik. Awake dhewe yang jejer wong apik dadi apik, jejer wong elek dadi elek. Betul Pak, betul. Contoh misalkan buah itu jambu dengan jeruknya misalkan sudah bosok, jambunya tempel kono, bagaimana? Mereka tertular, wah kok elek, enggak jadi beli. Nah, lain lagi misalkan pelem, mangga, campur karo misalkan buah apa yang kira sepadan. Mangga misalkan dengan buah misalkan yang sini banyak sekali pisang misalkan. Nah, pisangnya bagus, besar, bersih, mangganya agak jelek, ya ikut baik. Itu hanya pepatah. Maka silakan semuanya. Itu silakan yen kowe pengen dadi apik, nempel wong apik. Satu cerita ini semuanya. Pada waktu saya kecil, saya itu pengen sesuatu karena pengen apik. Dulu saya kalau sekolah itu pakai sepeda ponik itu. Nah, dikala itu di parkiran banyak kendaraan bagus, saya tempelkan membaca subhanallah biar jadi baik, jadi ketularan baik. Tapi alhamdulillah ya jadi ketularan baik. Maka silakan kalau punya cita-cita, punya keinginan anak semuanya, dikala anak semuanya melihat yang baik, baca subhanallah, insya Allah nanti jadi yang baik. Itu teman. Sekarang tetangga anak semuanya. Anak tetangga adalah dengan berdasarkan dalil, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyurim jarah. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah yang memuliakan tetangganya. Nah, anak semuanya silakan memuliakan tetangganya dengan maksud apa? Ada pepatah, punya tetangga baik bagikan di surga, punya tetangga jelek bagikan hidup di neraka. Betul. Duwe tangga kuwi yen elek iki wis ngrasani, elek-elek. Bagaikan jalan besar, bagaikan jalan sempit karena ngelek-elek dan sebagainya. Tapi kebalikan, kalau punya tetangga yang baik, bagaikan di surga, bagaikan jalan yang besar. Berjalan di bagian wah enak, enjoy. Maka silakan besok kalau anak semuanya sudah dewasa, mempunyai suami istri, kalau akan mendirikan bangunan, silakan kamu tengok dulu. Misalkan beli apa itu, beli tanah dan sebagainya untuk bangun rumah, lingkungannya bagaimana? Nah, jadi lingkungannya baik, biar baik, jangan lingkungan jelek. Contohnya Nabi Ismail, anak semuanya. Nabi Ismail itu adalah hidup di orang-orang masyar. Ya, Ibrahim di tanda tandus. Karena apa? Biar Ismail ini adalah jamaahnya terjamin. Misalkan besok kalau silakan, paling enggak tidak musola atau masjid, biar bagus. Itu anak semuanya banyak sekali tentang yaitu kemuliaan tetangga. Sekarang anak semuanya untuk tugas. Untuk tugas masalah bab 5.
Silakan kamu kerjakan anak semuanya. Saya urutkan halaman 63 dan 64. Nomor 1 sampai nomor 8. Kamu catat. Dan saya tambahi 2 nomor biar jadi 10. Dah? Nomor 1 sampai 8 biasa, tambahi 2 soal. Soal nomor 9 pada pertemuan ketiga akidah akhlak kelas 9. Catat soalnya. Nomor 9. Keteladanan Umar bin Khattab dapat dilihat A. Pemberani. B. Mengusulkan kenaikan gaji. C. Pemarah. D. Tidak suka musyawarah. Dah, yang terakhir soal nomor 10. Silakan karena nomor 9 10 ada. Nomor 10. Kemuliaan Aisyah radhiyallahu an adalah A. Wanita yang dicintai kaum muslimin. B. Wanita yang paling alim. C. Beliau orang yang kedua menyatakan tetap bersama Rasul. D. Wanita pemarah. Nah, itu kamu kerjakan. Kalau kelas 9 tadi soalnya pada pertemuan kedua, soalnya saya balik. Soal nomor 6 itu menjadi nomor 1 sampai 10 nomor 5, nomor 6 dimulai dari 1 sampai nomor 5 menjadi nomor 10. Kalau pertemuan ketiga adalah bab akhir ini adalah silakan kamu kerjakan 1 sampai 8, terus saya tambahi 2 soal tadi yang sudah saya dikte kepada kamu, yaitu keteladanan nomor 9 keteladanan Umar bin Khattab, ada A, B, C, D, dan 10 adalah kemuliaan Aisyah, ada A, B, C, D. Itu silakan. Sekali lagi selamat belajar di rumah dengan baik, selamat birrul walidain dengan baik, selamat selalu mendoakan kepada orang tua baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan tidak lupa mendoakan kepada orang bapak ibu guru biar ilmunya bermanfaat. Sekian pada pertemuan ketiga untuk semester Gasal kelas 9. Nanti masih ada sekali lagi pertemuan terakhir adalah kita nanti membahas soal-soal. Sekian, kurang lebih saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.